10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pemirsa yang terhormat, selamat berjumpa dalam acara perkenalan kita dalam program obrolan sibung bersama saya, Renzo Almatsir. Dalam program ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan perbincangan maupun menikmati tayangan-tayangan kami. Mudah-mudahan akan memberikan informasi, memberikan manfaat, dan juga mengungkit nostalgia Anda dengan para pembicara kita nanti. Dan tayangan ini akan ditayangkan secara berkala melalui program channel YouTube Otis Almato. Baiklah, untuk tamu kita hari pertama, kami akan mengajak Anda berbicara-bicara dengan salah seorang tokoh yang barangkali pasti Anda kenal. Bagi Anda penggemar olahraga, terutama tinju di Indonesia, pasti pernah mengetahui bahwa negara kita, petinju-petinju kita pernah berjaya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Mereka mengangkat nama Indonesia, mengharumkan nama bangsa, menaikkan bendera yang merah putih menjadi kebanggaan kita. Di antara mereka, Anda pasti ingat beberapa nama petinju legendaris. Baik, saya perkenalkan kepada Anda sekarang tamu kita hari ini, Bung Idwan Anwar. Baiklah, Bung Idwan Anwar, dunia tinju sudah lama kehilangan Anda. Tidak ketemu dengan Anda lagi, wajah Anda. Jadi, sebetulnya berapa sih usia Anda sekarang? Pada saat ini, tahun 2021 ini, saya berusia 76 tahun. 76 tahun? Dan ada masih kokoh kayak petinju zaman dulu ya? Hanya tinggal sisa-sisa lah. Tapi kalau ngomong, apa memang Anda datang dari keluarga petinju? Maksud saya, orang tua, keluarga yang lain juga ada yang petinju? Kalau dibilang dari keluarga petinju sih tidak. Tetapi dulu ayah saya pernah, zaman mudanya, masih bekerja, dia menjabat Inspektur Pendidikan Jasmani seluruh Sumatera Utara di Medan. Dan dulu itu banyak sekali di rumah peralatan olahraga, Ya, terutama alat tinju, sarung tinju, headguard, gumshield, skipping. Jadi itu yang menarik perhatian saya. Oh, enak juga nih. Di samping saya sering diajak oleh ayah saya kalau ada pertandingan tinju di Medan. Anda berapa orang berkeluarga sih? Berapa bersaudara? Kami ada bertiga, kebetulan saya yang tengah. Abang saya Adwin Anwar, Oh, Adwin, saya ingat Adwin Anwar. almarhum. Saya, adik saya Irwandi Anwar, almarhum. Jadi tinggal saya satu-satunya sekarang. Jadi ketiganya itu petinju? Tiga-tiga dilatih oleh ayah. Abang saya pernah menjadi juara Jakarta. Adik saya pernah menjadi juara Jakarta. Tetapi saya yang lanjut sampai ke nasional dan internasional. Kalau ditanya jenjang, tentu semuanya diawali dengan mengikuti pertandingan-pertandingan daerah, Jakarta, semi nasional, nasional, sampai ke tingkat-tingkat Asia internasional. Sampai ke tingkat Asia ya? Iya. Jadi Anda merajai, kalau nggak salah Anda dulu merajai kelas-kelas terbang, kelas bulu, kelas bantam. Betul, antara tahun-tahun 64 sampai tahun 70-an begitu ya? Betul sekali. Saya menjadi juara nasional sejak tahun 1964 sampai dengan 1976. Selama itu ada di Indonesia sebagai juara nasional. Oke. Lalu kalau kekuatan ya Bung ya, kekuatan kita memukul misalnya, ada petinju yang terkenal bisa memukul KO terus.
apakah itu dilatih bahwa kekuatannya bertambah atau memang dari sononya bahwa dia sudah mampu bikin orang jatuh? Ada memang yang sudah dari bakatnya. Tetapi pukulan untuk meng-KO lawan itu bisa dipelajari. Karena satu, orang seringkali mengartikan pukulan keras untuk meng-KO lawan dengan tenaga sepenuh hati dari tempat posisi. Sebetulnya itu salah. Kenapa saya bilang salah? Karena begitu kita mengepal dari sini ke sasaran, itu di tengah jalan itu udah hilang kekuatan itu berapa persen, sehingga yang nyampe itu sedikit tinggal persentase. Pada start mau kita memukul dengan bersikap tinju, ini kita ini relax, sini bisa nulis, bisa gambar. Hanya dipergunakan kepalan itu pada saat kurang lebih 10-15 cm dari sasaran target. Inilah dia yang disebut pukulan petinju dan Jadi buku-buku tangan kita ini yang masuk. Saya bisa gunanya otot yang ada di bahu yang mendorong itu? Nggak ada. Itu tidak perlu kita pergunakan. Artinya kurang menghasilkan untuk apa yang kita harapkan. Karena itu tadi saya bilang, karena jaraknya terlalu jauh, di tengah jalan inersi kekuatannya, daya pukulnya sudah mengurang sekian persen. Di sini masih full 10 cm, 15 cm lagi baru kita masukkan tuh tenaga sini. Itu akan lebih mematikan pukulan itu. Tapi itu tergantung sasaran juga ya. Betul. Ya, di mana sih bagian badan tubuh lawan yang paling empuk untuk? Tapi tunggu dulu, saya mau tanya. Semua petinju itu kan tentu mengharapkan malah menjatuhkan lawan. Betul begitu ya? Betul. Jadi, berarti berusaha untuk menjatuhkan lawan. Betul Lalu sekali. sasarannya apa yang paling tepat untuk menjatuhkan lawan? Kalau di bagian kepala, sasaran yang bisa mematikan atau meng-KO lawan, terutama dari segitiga. Batasnya adalah hidung sampai ke dagu. Segitiga. Karena kalau segitiga ini terpukul dengan pukulan yang keras dan tepat dengan timing yang betul, jarak yang sudah terukur. Misalnya sebagai contoh, ini kita ketok aja. Di belakang terasa ger. Bagaimana dengan pukulan tadi? Kalau sini kan udah nggak ada ampun. Ya, tapi Cuman pandangan kita melihat bintang doang. jadi Nah, bagaimana kalau pukulan tersebut terarah, jangka waktunya juga cepat dalam jarak yang pendek, semua tenaga itu masuk di tempat yang bahaya ini. Oke. Nah, pernah ada berapa orang yang pernah ada KO? Kalau ngitung itu ratusan, saya rasa. Maaf. KO. Nah, tapi ya melihat tinju yang kita saksikan sekarang di layar televisi sekarang juga banyak ya, tentu untuk bisa menjatuhkan orang itu perlu keberanian ya, pastilah ya, berani, nyali ya, bagaimana kita bisa maju. Nah, apakah bisa dilatih nyali itu, keberanian itu? Nyali itu bisa dilatih, tetapi ada yang sudah terlahir dengan bakat. Nah, itu mungkin orang-orang yang suka berantem itu ya? Antara lain, Oh, kurang lebihnya. Tidak menutup kemungkinan. oke. Tapi kalau mereka-mereka yang suka berantem di luar, yang main keroyokan, main geng, main apa, itu kan berkelahi tidak fair. Oh. Seringkali satu orang dikeroyok 5-6 orang, ya kan? Ya. Dengan tanpa aturan yang sebagaimana ada di pertinjuan.
Mereka berhak nendang, nginjak, dengkul, nyikut. Tapi kalau dalam tinju, enggak. Dan satu. Mereka sudah punya dasar sedikit sekali, kecil, bakat untuk berkelahi. Tapi belum tentu mereka berani. Karena begitu mereka dihadapkan dengan orang yang bertinju, harus 1 lawan 1, belum tentu mereka berani. Nah, caranya mereka bisa dilatih, dididik, terutama mengenai mental, kondit mereka, disiplin untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Baru mereka bisa menjadi petinju. Karena 1 lawan 1. Jadi nggak benar atau bahwa orang yang suka berkelahi, yang kurang asal, yang suka berani lah ya, akan sukses di atas ring. Kemungkinan itu bisa saja, asal mereka mau diasah. Seperti yang saya bilang tadi, dilatih, dididik sesuai aturan, sehingga kepercayaan dirinya pelan-pelan timbul, karena dasar beraninya sudah ada. Kalau saya perhatikan secara awam ya, kelihatannya ada etnis tertentu di orang kita yang suka atau yang lahir sebagai petinju. Kita ingat di dunia dari Maluku itu banyak sekali petinju. Dari Sumatera Utara, khususnya orang Tapanuli itu banyak petinju-petinju. Apakah ada kaitannya dengan etnis? Nah, Anda sendiri kan bukan di antara kedua itu. Saya rasa kalau mengenai etnis tidak ada kaitannya. Sebab itu bakat-bakatan sih, bakat individu. Dari kecil sudah kelihatan bahwa ini orang berani, ini orang ini orang tegas, ini orang kuat, ini orang rasa percaya dirinya besar. Dari anak-anak kan kita udah bisa lihat. Ada yang berani sendiri ngerjain, kita larang, enggak, aku nggak takut, ayah. Dia berani, nggak usah ditemanin, dia berani, dia nekat. Jadi itu kembali tergantung daripada gitu ya. individu. Lebih banyak mental dari individu itu. Jadi Selain bakat ya. Jadi kembali kepada jadi bakat dari kecil, jadi Anda termasuk mungkin berbakat. Kebetulan orang tua mendukung. Insya Allah seperti itu. Jadi bagaimana dilatih di dalam sasana itu supaya timbul keberanian itu? Di samping dilatih secara teknik, juga dilatih secara kedisiplinan semi militer, kedisiplinan para petinju itu. Artinya nggak bisa kita gegabah, nggak bisa main-main. A ya bikin A, B ya bikin B. Disiplin, rasa percaya diri ditumbuhkan dengan latihan, dilatih dengan yang baik, latih bertinju, teknik tinju. Kemudian sehabis dapat latihan teknik, satu demi satu dipasangkan headguard untuk sparring partner, supaya lebih rasa percaya diri, keberanian itu tambah. 1 lawan 1, sambil mempraktekkan apa yang pernah dipelajari. Dengan demikian terpupuk itu keberanian, rasa percaya diri. Nah, Anda bilang tadi keberanian, kejujuran segala macam itu, memangnya bagaimana cara orang curang? Maksudnya kalau ada yang main curang misalnya, kayak pernah kita lihat di televisi, ada yang di kupingnya digigit. Apakah Anda pernah ngalamin itu di atas ring? Sering. Karena maaf, pada masa saya dulu bertanding, saya bukan mau takabur dan omong sombong, tapi sekian belas tahun itu saya susah dikalahkan. Untuk 3 klasifikasi berat badan, tetap saya pegang juara nasional, juara terbang, juara kelas bantam, dan kelas bulu. Begitu juga sampai tingkat Asianya. Jadi lawan-lawan saya banyak yang berpikiran mungkin kalau saya tidak curangi ini orang, saya nggak bisa menang.
Mungkin itu yang ada di benak mereka, walau alam. Saya seringkali berhadapan dengan petinju-petinju yang seperti itu. Mereka selalu mempergunakan kesempatan. Kadang-kadang mereka memukul dengan cara suka-suka, menyikut, menanduk. Sebab bagian muka pelipis ini kalau kena tanduk sedikit pecah. Dengan harapan di stop oleh dokter, dia menang WO, walk out. Nah, saya seringkali dibegitukan oleh lawan, bahkan digigit. Karena saya kidal, tangan kiri di dalam. Jadi dia sengaja meluk saya, udah pukul-pukulan, rapat, dia peluk saya, tahu-tahu dia tunduk, dia gigit otot di pundak saya. Nah, karena keadaan demikian, saya menjerit. Wasit pura-pura tidak dengar, maaf. Sering kali saya terima, karena mereka ingin menjatuhkan saya, nggak bisa dikalahkan dengan cara apapun, permainan apapun. Ini saya sering alami di pertinjuan, supaya saya tidak hadir lagi. Nah, Jadi pura-pura nggak dengar mereka, pura-pura nggak tahu. Nah, itu saya biasanya tidak pernah mau memukul orang dengan sadis. Nah, tunggu dulu. Mestinya kan Anda ingin lawan itu jatuh secepatnya. Ya, betul. Kenapa ada perkiraan nggak mau memukul dengan sadis? Makin cepat dia jatuh, Anda makin cepat menang, bukan? Betul sekali. Tapi sebagai seorang petinju yang sudah berpengalaman dan punya moto Satria di atas maupun di luar ring. Apa? Satria? Satria di dalam maupun di luar ring. Oh, di luar ring. Saya menganut faham itu dari sang ayah yang mendidik saya menjadi petinju. Lawanmu itu bagus, bermain teknik lah yang baik sama dia, pupuk, sehingga dia suatu saat mungkin bisa mengganti posisinya. Jadi di samping petinju ada juga menjadi motivator, apa supaya dia tuh, itu kan bukan kewajiban Karena seorang saya petinju. bilang saya nggak punya jiwa kesadisan, tetapi kalau orang licik, orang curang, saya bisa lebih sadis dari dia. Apa pengalaman Anda misalnya? Mereka misalnya mencurangi saya dengan main sikut, ya kan, main dengkul, main tanduk. Hal yang kayak begitu saya nggak ada ampun. Kemudian saya buka gamsil saya agak tersenyum sedikit, itu habis. Saya tidak akan kasih ampun. Saya tidak berhenti memukul sebelum dia tumbang. Kalau dia licik ya. Iya, Nah, kalau dia licik. Bagaimana yang Anda nilai yang orang yang baik, petinju yang baik, yang Anda nggak tega untuk menjatuhkan? Petinju yang berbakat, yang bermain teknik bagus dan tidak nakal, tidak curang. Jadi sama-sama main teknik, enak. Itu Anda bisa lihat. Dan semua. orang nontonnya juga enak. Jadi tidak ada kecurangan. Jadi Anda padamkan sendiri naluri untuk membunuh itu ya, memukul itu. Iya, ini petinju bagus, enak mainnya. Jadi kayak bikin pertunjukan. Kenapa saya harus mukul orang seperti itu, menjatuhkan? Jangan. Nanti takut mentalnya baru naik tapi dia punya bakat yang bagus. Saya bunuh bakat itu dengan pukulan, Ya, sehingga tapi- dia tidak berani lagi muncul. Tapi Bung, itu kan bukan urusan Anda. Betul, tapi saya tidak bisa menerima itu. Kenapa sih? Kita main olahraga bukan mau bunuh karir orang. Punya bakat yang baik, kenapa kita tidak ladeni dengan baik? Yang penting kita menguasai poin-poin tertentu. Sehingga suatu saat saya berhenti, mungkin dia yang muncul menggantikan posisi Jadi saya. ada fungsi pembinaan juga dari kita.
Alhamdulillah, saya tidak punya jiwa yang sadis seperti itu. Nah, satu Bung yang saya mau tanya, sering kita lihat ya di atas ring itu petinju berdoa di sudut ya, itu khusyuk atau berdoa? Kalau memang Anda bilang seperti itu, kita sebagai terutama umat muslim, saya rasa agama apapun mengajarkan hal yang sama. Kita kan naik di atas ring ingin berkelahi, ingin bertanding, bertinju. Apakah itu alasannya membela nama keluarga, membela nama kota, negara, ya kan? Iya. Apa yang kita minta di pojok ring? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, berdoa. Saya selalu mohon keselamatan. Bukan mohon kemenangan. Tidak. Kok? Karena dengan selamat saya bisa mencapai kemenangan. Dengan selamat saya bisa berpikir lebih jernih, tidak nafsu, tidak panas, dan tidak punya kesadisan untuk merusak lawan. Dengan kita berdoa, mohon keselamatan ya Allah, sehingga saya bisa mempraktekkan ilmu yang saya pelajari selama ini. Nah, ada lagi sering kita lihat ya, sebelum beradu di atas ring, bersalaman, tapi terus dalam pertandingan tonjok-tonjokan, habis-habisan sampai beringas. Lalu di akhir pertandingan disuruh berpelukan. Apa sincere, apa itu jujur, betul-betul bermaaf-maafan atau apa? Padahal kita baru saja 2 menit yang lalu kita baru aja berpukul-pukulan. Betul sekali. Pertanyaan Anda bagus. Itulah yang dimaksud oleh moto pertinjuan satria di dalam maupun di luar ring. Kita berkelahi pada saat waktunya. Selesai, kita berkawan kembali, malah makan, ibaratnya jalan-jalan sama-sama lawan kita yang kemarin kita kalahkan. Wah, Anda ini kok bukan petinju mesti jadi nabi kan? Enggak, jauh-jauh. Enggak, waktu zaman remaja, zaman muda itu kan ada urusan pacar lah, urusan temen lah, urusan apa, bisa aja membuat orang bisa bentrok. Nah, bagaimana Anda memposisikan diri sebagai juara nasional di antara teman-teman yang masih suka berantem begitu? Ya, mengajak mereka supaya tidak lagi berbuat seperti itu. Apa sih gunanya? Yalah, kita berkawan aja baik-baik, yang enak-enak aja. Ngapain kita cari musuh? Gitu, oke. Jadi, Sebab kalau saya tidak atau kalau saya mengikuti cara-cara seperti mereka, apa jadinya saya? Nanti orang akan bilang mentang-mentang petinju, mentang-mentang jago ditinju, terus enak suka-sukanya aja mukulin orang tengah jalan. Saya Betul tidak lah. kendaki itu. tentu orang-orang pengen, kalau zaman dulu bilang dekingan, orang jagoan gitu. Ya. Orang banyak ngajak saya untuk seperti itu, seakan-akan karena teman. Wan tolongin gua nih, gua mau dikeroyok nih sama di sini. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya ikut mendampingi dia, tapi bukan untuk ikut membela dia. Menengahi, apa sih permasalahannya kalian ribut? Nggak usah lah, selesaikan dengan baik-baik. Yang merasa diri terlanjur mengucapkan kata-kata yang tidak enak, sama-sama minta maaf lah. Nggak ada untungnya kita berkelahi. Coba lah. Nah, pernah Anda punya pengalaman misalnya di tempat umum atau di atas kendaraan umum, terpaksa harus bertindak gitu sebagai petinju? Ya, kalau itu pertanyaan Anda, kadang-kadang saya sambil senyum bilang, ada juga seperti itunya. Pastilah. Saya manusia biasa yang tidak bisa melihat yang tidak betul. Lebih, misalnya nih kejadiannya yang saya pernah alami. Saya naik bus sambil berdiri penuh sesek zaman dulu. Saya sudah jadi petinju, pulang latihan tinju di Senayan.
Saya harus balik pulang naik bus lagi, gantungan, orang berpepet-pepet. Depan saya ada tangan ngambil dompetnya. Oh, Saya lirik. Cuma copet maksudnya? Iya. Ah. Saya nggak bisa terima. Keluar naluri tinjunya ya? Tiba-tiba aja saya nggak balik, saya angkat isi perutnya, ulu hati. Dia pingsan dulu. Saya kembalikan dompet ke orang. Orang itu nggak sadar. Supaya tidak jadi pembicaraan, saya turun dari bus. Saya naik bus yang lain. Jadi itu Anda manfaatkan keahlian Anda untuk membela kebenaran gitulah ceritanya. Insya Allah. Kebenaran ya. Karena saya memukul orang aja udah dosa sebetulnya. Tapi karena aturan permainan tinju saya juga harus memukul, makanya saya bilang, kalau orang baik main tekniknya, kenapa saya harus rusak? Itu kan menambah dosa saya aja. Saya bisa menang dengan angka, ya saya ambil menang dengan angka. Kalau mereka curang, licik, jahat mainnya, baru saya bayar double istilahnya kalau anak-anak jalanan bilang. Lu jual, gua beli, bayar double. Tapi kalau tidak, lalu kapan Anda mulai turun berpisah dengan dunia tinju? Apakah biasanya kan seorang petinju juara nasional itu target berikutnya adalah profesional. Anda nggak tertarik dari profesional, menghasilkan uang? kebetulan itu yang saya bilang, saya bertinju itu bukan untuk menghidupkan keluarga. Jadi dari mula udah karena hobi di olahraga, ingin menaikkan martabat keluarga, ingin dikenal oleh masyarakat, ingin membela merah putih. Kalau bisa tercapai, alhamdulillah saya sudah laksanakan itu. Bukan ingin kekayaan dari bertinju. Iya, tapi hidup kan ya. Anda tentu memikirkan masa depan, hidup berkeluarga. Lalu apakah Anda mau jadi, kalau mau tetap di dunia tinju, mau jadi pelatih atau pernah jadi pelatih atau gimana? Saya pernah dididik untuk jadi pelatih nasional. Tapi ya saya juga nggak ngerti kenapa ada apanya. Walau saya nggak pernah dipanggil untuk ikut melatih. Maksudnya? Hanya suatu saat dulu waktu Presiden Cup, begitu saya mulai berhenti, saya bertiga. Saya salah satunya yang dari petinju jadi pelatih tim Indonesia dalam kejuaraan Presiden Cup di Istora yang diikuti oleh berapa negara itu, termasuk Amerika. Oh, Anda udah jadi pelatih itu waktu itu? Thomas Hearn, mungkin pernah dengar nama Thomas Hearn yang dikalahkan oleh Samsul. Dikalahkan oleh Samsul Anwar. Iya. Itu kami yang melatih, termasuk saya bertiga dengan kawan. Indonesia jadi juara umum. Sudah itu ya hilang begitu aja. Ada apa saya nggak pernah dipanggil, tidak pernah di. Padahal Anda masih memegang gelar juara ya? Saya sudah berhenti. Sebelum saya menangani Presiden Cup, saya sudah mengundurkan diri. Jadi Anda mundur tahu diri aja gitu? Iya, karena sudah terlalu banyak gejala-gejala yang tidak mengharapkan kehadiran saya lagi di dunia tinju. Loh, bukannya Anda kan aset, juara, modal? Saya pernah dulu berbeda pendapat dengan pengurus tinju saya. Mereka mengatakan supaya saya berhenti, kasih kesempatan yang muda-muda. Saya jawab dengan lantang, bagaimana saya mau kasih kesempatan bagi yang muda-muda? Saya yang tua aja mereka tidak bisa kalahkan. Bagaimana mau ngelawan luar negeri?
Nah, saya dianggap pembangkang oleh mereka, dimusuhi. Jadi ada internal konflik di dalam pengurusan ya. Makanya saya kembali bertanya, kalau atlet itu salah atau jelek atau apa, pengurus selalu bilang langsung dicap, wah mentalnya nggak bagus tuh, jangan dipakai. Bagaimana dengan mental pengurus yang seperti itu? Tolong dipertanyakan. Maaf itu kalau begitu bukan di Pertina aja barangkali. Ya, hampir di segala bidang di tanah air kita. Mungkin di luar negeri juga sama keadaan. Walau-walam. Kita kebetulan bicara soal nasional kita. Lalu Bang, tentu kalau nggak salah zaman itu kan zamannya Bang Ali tuh. Nggak pernah ada, Bang Ali kan sangat perhatian terhadap dunia olahraga. Betul sekali. Bang Ali itu berapa kali pernah mengantarkan saya pulang dari hasil latihan, dari rapat. Karena saya pernah diskors oleh Pertina katanya. Karena saya didatangi oleh promotor dari Filipina mau pakai saya. Oh, ini dunia profesional. Iya, tersebar berita. Sehingga besoknya di koran saya dibilang berkhianat terhadap Merah Putih karena mau dipakai oleh Filipina. Bang Ali dengar segala macam. Terus dia bilang, itu kenapa sih ribut-ribut Idwan? Nggak tahu Kak. Padahal Anda enggak. Saya tidak mau. Tawaran itu Iya. dari petinju profesional. Kenapa saya tidak mau? Kenapa? Karena saya harus pindah warga negara. Saya harus jadi warga negara Filipina. Tetapi sama orang-orang di tanah air kita, saya ditanya wartawan, kenapa mau? Loh, saya tidak mau kalau saya harus pindah warga negara. Negara saya adalah Indonesia. Harusnya orang Indonesia itu bangga. Orang ada petinju Indonesia dipakai oleh Filipina. Kok saya disebut pengkhianat? Saya nggak tahu itu datangnya dari mana asal usulnya. Ya sudahlah, nasib saya yang jelek saya bilang. Akhirnya saya tetap. Lalu dari Bang Ali apa lagi? Bang Ali, pada saat itu saya ngantarin undangan ke Bang Ali. Undangan apa tuh? Pada tahun 71, sepulang dari POM Palembang. Pekan olahraga mahasiswa di Palembang tahun 71, saya juga mempertahankan medali emas saya di sana. Bang Ali pimpinan kontingen itu Bang Ali. Saya dipanggil oleh sekretarisnya, dipanggil Bapak di kantor. Karena saya ngundang beliau dan sekretaris untuk hadir di pernikahan saya. Dia baca, suruh Idwan ngadap saya, telepon saya datang. Datang dari Bang Ali. Iya. Dia selalu manggil saya, halo Kebot. Apa? Kebot. Kebot. Oh, Kidal. Kidal. Karena saya petinju Kidal. Apa kabar nih? Baik Pak. Wah, mau nikah nih. Iya Pak, insya Allah Bapak bisa hadir. Mau tinggal di mana nanti kalau nikah? Udah punya rumah yuk? Belum Pak. Kasih rumah? Mau, kamu mau rumah? Ya, gimana ya Pak jawabnya? Susah saya jawabnya kalau ditanya mau ya pasti mau Pak, dia terketawa. Mungkin Anda, Idwan, pernah dengar-dengar ada rumah sengketa dengan ABRI. Tolong laporkan ke saya. Jadi di-handle. Nanti saya unduh, saya urus, saya handle, saya balik atas namamu. Tapi saya nggak berani nyarinya. Saya takut tuh urusan mama militer. Saya nggak lapor. Akhirnya suatu saat saya dipanggil lagi sebulan kemudian. Sekretaris bilang, panggil Bapak, Bang Idwan.
Ada apa ya? Kok nggak ada laporannya, rumah mana? Kata bapak, Ridwan udah lapor, belum Pak. Dah, Nggak dapat ya. saya disuruh urus Pak. Bapak dikasih penghargaan kafling dari Bang Ali. Apa? Kapling. Iya, Wih. tanah 365 meter Wah. di Cilandak. Wah, Cilandak lagi. Iya, saya kaget. Hah? Ya kan rumah nggak dapat, jadi bapak bilang udah ganti tanah aja. Kasih Ridwan, panggil dia. Jadi nggak jadi di rumah Citaan, dapat kapling. Dapat kafling 365 meter. Hmm. Ternyata saya termasuk dari 10 warga toladan DKI. Oh. Kenal saya punya prestasi. Termasuk Haji Usmar Ismail, produser film, Hamka, Cipto pemain bola, Rudi Hartono, dan berapa orang lagi, termasuk saya. Oke. Di Cilandak itu ada 10 kafling, termasuk saya satunya. Dengan kesulitan ekonomi, dengan apa, akhirnya suatu saat kafling itu tidak bisa saya bangun karena tidak ada uang untuk bangun rumah. Karena keperluan mendesak, ekonomi dan lain-lain, keluarga, ayah sudah lama pensiun, ibu sering sakit-sakit ke rumah sakit, saya jual lah kafling itu. Jadi Anda nggak jadi menikmati rumah dari DKI? Tidak ada modal untuk membangun. Oke. Cuman saya mau ngadap lagi minta kan, malu dong udah dikasih kafling. Iya. Di mana atlet bisa beli kafling 365 meter di Jakarta? Itu saya syukuri. Jadi Anda nikmati aja hasilnya. Oke. Kalau dari organisasi olahraga sendiri apa? Penghargaan atau apa? Dari Pertina atau KONI atau apa namanya? Dari Pertina, kalau boleh saya bicara jujur, nggak ada yang pernah saya dapat apapun. Padahal Justru dari Pertamina saya dapat. Ya. Oh. Jadi Anda terus berkarir di Pertamina ya? Saya terus kerja di Pertamina sambil bertinju. Sampai pensiun. Sampai saya pensiun, saya pensiun tahun 2001. Oke, Bung Ridwan. Nah, kebetulan saya punya banyak foto-foto dari prestasi Anda dulu. Bisa Anda ceritakan ya, apa, di mana, apa kejadiannya ini? Ini pada saat kejuaraan nasional. Saya berhadapan, kalau saya tidak salah, ini adalah dengan petinju dari Sumut. Ini juga di kejuaraan nasional. Saya berhadapan dengan petinju Jabar, Bandung. Roni Sigar lagi untuk kelas bantang waktu itu. Ini saya lagi membela Merah Putih di Istora waktu mengibarkan bendera Merah Putih mengumandangkan Indonesia Raya pada tahun 67. Turnamen 11 negara plus Australia. Ini kayaknya lawannya bule nih. Ini lawannya bule siapa nih, Bung? Ini lawan saya di final pada saat itu dari Burma. Burma. Iya. Di kejuaraan tahun 67 internasional 11 negara. Oke. Anda bilang kan tim-tim teman-teman Anda. Ini siapa-siapa aja nih? Ini waktu menjelang PON. Siapa-siapa yang terkenal tuh di sini? Yang pernah kita kenal? Semuanya kita kenal maksudnya. Waktu itu ini adalah tim Jakarta. Pelatih kami adalah dari negeri Belanda. Kreker ya. Kreker. Ada Boy Bolang. Iya. Ada Frans VB. Ada Ferry Muniaga. Ferry Muniaga. Ada Samsul Anwar. Iya. Nah, kalau ini Anda dengan siapa nih? Ini dengan siapa nih? Ini dengan pelatih Thompson dari Amerika, Negro. Ini pelatihnya Thomas Hearn. Pada saat itu
datang di Indonesia untuk melatih kami sebagai pelatih nasional. Nah, sambil mengikuti kejuaraan Presiden Cup pada bulan Juni tahun 67 di Istora. Saya sudah jadi asisten pelatih pada saat itu. Ini jadi pelatih ya. Nah ini ada satu yang dengan wakil presiden itu Hamengkubuwono. Ini waktu apa ini, Bang? Sepulang juara umum nasional dari foto di tahun 70 di Makassar. Ini saat saya mengumandangkan Indonesia Raya di Istora tahun 67. Turnamen 11 negara plus Australia. 11 negara. Iya. Itu. Nah, ini waktu kapan nih ada? Ini saya Porkam. Di Pertamina itu ada pekan olahraga karyawan minyak. Namanya Porkam. Ada Saya waktu itu disuruh membawa lari obor, menghidupkan obor sejauh 40 kilo. Saya bawa api obornya dari Mundu ke kota Cirebon yang dihadiri oleh Pak Ibnu Stowo. Oke. Oke. Nah, itu. Saya mau lupa tanya, ini kan tangan Anda ini dianggap Raja KO. Di tangan kiri ini ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong, saya lupa nih bertanya tadi. Anda pernah nggak merasakan di KO? Insya Allah sampai detik ini belum pernah. Belum pernah jatuh. Tapi meng-KO orang sering. Saya rasa dari hampir, boleh kalau saya hitung hampir lebih dari 250 kali saya bertanding, termasuk di luar negeri dan nasional. Saya meng-KO orang mungkin lebih dari 150. Anda sendiri belum pernah ngalamin, jadi nggak tahu bagaimana rasanya. Nggak tahu melihat bintang, kayak bendera Amerika itu saya nggak pernah lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jangan sampai deh. Ya. Dan Anda juga sehat pikiran masih ya sampai sekarang, sampai umur 76 ini. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bung, sekarang ini pertanyaannya agak berat nih barangkali ya. Saya mau tanya, sejak zaman Anda mundur bertahun-tahun, terus kenapa belum ada lagi ya yang bisa mengangkat tinju nasional kita ke tingkat yang terhormat lagi gitu loh? Ya mungkin ada 1, 2, 3, tapi dibandingkan dengan era Anda itu sepertinya kita tenggelam. Apa sih masalahnya, atau bagaimana masa depan tinju kita menurut Anda? Sebetulnya itu adalah kejelian mata atau pengetahuan daripada kepengurusan. Sebab maaf bicara, di samping juga mental para atlet atau anak-anak muda sekarang yang tidak bisa menerima kenyataan atau tidak bisa berjuang kalau tidak ada apa-apanya. Apa-apanya? Nah, itu tanda tanya besar. Big question mark. Karena anak-anak zaman sekarang ini, gue mau bertinju, gue mau bela merah putih, tapi gue dapat apa? Kalau nggak dapat yang diinginkan, dia tidak mau. Maaf, kalau dulu kami, dari makan 700 perak, saya sampai ke final Asia. Sehari makanan atlet 700 perak zaman dulu. Saya sampai ke final Asia. Di samping tekad, kemauan, ingin menaikkan, meninggikan martabat nama keluarga besar keluarga. Oke, Bung Irwan, terima kasih banyak atas obrolan kita ya. Kita berharap bahwa pengalaman Anda, riwayat Anda ini, kisah Anda ini akan menggugah para atlet, calon atlet atau pembina di negara kita untuk bisa mengangkat nama Indonesia lagi
menjadi level yang terhormat. Baiklah rekan-rekan saudara penonton semua, kita tutup acara kita obrolan sibung dengan petinju legendaris Ridwan Anwar. Mudah-mudahan Anda mendapat manfaat dari pembicaraan ini. Selamat, sampai jumpa dalam tayangan Otis Almato berikutnya. Terima kasih.